Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Medlit dan Seminar Linguistik ya. Sebagai pengingat, eh, dalam perkuliahan ini kita belajar bagaimana eh, memahami apa itu penelitian, terus memahami langkah-langkahnya ya. Terus targetnya adalah paling tidak di akhir semester ini mahasiswa sudah memiliki rencana penelitiannya masing-masing ya. Dalam hal ini apa namanya? Ya, konkretnya itu bab satu ya, bab satu atau proposal. Hanya saja di waktu yang sama ada juga mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah penelitian skripsi ya. Nah, untuk mahasiswa yang mengambil penulisan skripsi, saya mohon berarti targetnya harus lebih dari itu ya. Diharapkan bisa menghasilkan lebih dari bab satu. Ya, sangat sulit sekali ya sambil belajar meneliti sambil apa namanya mempraktekkan gitu ya. Saya pikir banyak sekali hal-hal yang apa namanya eh, yang jadi kendala ya. Oke. Terus apa ya? Peserta mata kuliah ini itu harusnya ada sekitar berapa? 12 orang ya? Sebentar saya cek dulu. Ada 17 orang ya. Hanya saja yang hadir hanya eh, 6 orang ya. Ada satu orang yang izin ke saya karena sakit. Ini ada 7. Eh, dari awal sih saya udah pernah sampaikan ya bahwa kehadiran secara fisik itu saya tidak eh, apa namanya kalau nggak hadir secara fisik itu nggak apa-apa. Hanya saja eh, mahasiswa harus menunjukkan keterlibatannya, ya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan dedikasinya kepada mata kuliah ini dalam bentuk lain, ya. Jadi apa namanya harus bisa memberikan apa ya ke saya itu ya, oh mahasiswa yang lain juga at least ngelihat rekamannya ya, rekaman video perkuliahan ini gitu. Karena sejauh ini kadang saya kalau cek view rekamannya juga ya, kan saya selalu lihat ya setelah apa perkuliahan selesai setelah seminggu ya itu saya lihat itu view-nya tuh kadang nggak, bukan kadang ya, selalu kayaknya nggak sebanding sama mahasiswa yang tidak hadir gitu. Nah itu saya kan jadi muncul pertanyaan kan ya, itu yang nggak hadir di Zoom, nggak lihat video rekaman, itu ngapain gitu ya. Saya nggak menuntut kalian buka apa open cam, terus on cam ya, terus ya nggak banyak menuntut, hanya saja ya konsekuensinya ada yang lain gitu ya. Harus bisa menunjukkan, ini pesan buat yang merasa, maksudnya bukan buat semua sih, ya ada sebagian kecil mungkin ya gitu. Jadi nggak apa-apa nggak hadir di Zoom ya. Saya juga berusaha memahami bahwa mahasiswa itu macam-macam, ada yang kesulitannya itu kan macam-macam kendalanya. Bidang kendalanya itu ada kendala di kesehatan, kendala di teknis ya, misalnya laptop atau HP-nya apa gitu. Terus ada kendala yang lain ya. Itu saya berusaha memahami. Hanya saja harus ada misalnya nggak harus ada penggantinya gitu loh, gitu. Seperti itu sih ya. Jadi mohon ya saling apa ya sadar diri, mawas diri lah ya masing-masing gitu. Saya juga berusaha melakukan hal yang sama ya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa saya lakukan atau gimana itu saya pasti ada konsekuensinya. Saya pasti memahami itu dan pasti melaksanakan konsekuensinya itu menghadapi itu gitu ya. Saya berharap juga mahasiswa bisa seperti itu. Ya, jadi kita harus timbal balik ya, nggak bisa dari saya terus ya. Kadang
akhir-akhir ini saya merasa eh, misalnya kalau dosen itu kan memegang kunci, istilahnya menentukan fungiki atau suasana kelas ini bakal jadi gimana gitu kan ya. Ada kesan seperti itu. Tapi sekarang-sekarang kayaknya kok saya kayaknya nggak dosen aja deh yang kayak gitu gitu ya, punya tanggung jawab itu. Kayaknya semua yang ada di sini itu punya kewajiban yang sama, saya pikir ya. Nggak mungkin dosennya asik sendiri, yeay gitu ya. Jadi itu yang hal yang itu yang saya sadari akhir-akhir ini ya. Jadi kalau kalian pengen kuliah yang tapi ya isinya nggak asik sih ya, gimana mau jadi asik? Ya namanya juga usaha ya. Gitu. Jadi untuk yang tidak hadir secara fisik di Zoom maksudnya, yaitu sekali lagi saya tegaskan tidak apa-apa, tapi harus ditutup dengan yang lain gitu, ada konsekuensinya gitu. Bukan berarti tidak ada di sini kewajiban untuk terlibat dalam mata kuliah ini jadi hilang ya. Ini bukan mata kuliah ini doang sih, yang lain juga sama gitu ya. Saya nggak demanding masalah apa namanya kehadiran di Zoom ya, tapi sepertinya ada yang memanfaatkan kondisi itu gitu loh. Saya nggak sukanya di situ. Ya kadang ngerasa sedih ya, dimanfaatin gitu loh sama oknum ya. Nggak semua sih. Saya bukan mau apa ngomong ke semua ya. Untuk yang apa namanya oknum seperti itu ya. Kadang sedih ya, gitu ya. Jadi sama kayak orang pacaran kali ya kuliah itu. Tapi yang ngomongin kayak gini tuh jadi riskan ya, soalnya akhir-akhir ini banyak kasus antara yang melibatkan dosen sama mahasiswa ya, pelecehan lah segala macem, pusing, pusing banget ya, susah banget pendidikan itu, apalagi ada yang kayak gitu, jadi hubungan kepercayaan antara kita jadi terganggu ya, jadi susah untuk memahami ini dosen tuh beneran nggak sih mikirin saya gitu ya. Dan kadang kalau ada oknum yang mahasiswa ya yang nggak nggak apa namanya nggak apa namanya nggak konsisten gitu sama eh, eh, isi KRS-nya ya. Jadi bertanya dengan hal yang sama sih, ini bener gak sih mahasiswa serius gak sih gitu ya. Jadi gitulah sama kayak orang pacaran ya. Kan kadang kalau misalnya janjian ngedate nih terus nggak muncul gitu kan, jadi curiga kan ya. Untung pacarnya baik misalnya, ya udah nggak apa-apa gitu ya, aku apa cukup terima pesan aja dari kamu misalnya, nggak masalah misalnya. Tapi kadang misalnya kalau si pacarnya ini posesif kan jadi menuntut ya, menuntut hal yang sama gitu. Mungkin saya termasuk kalau di golongan ke pacar yang kayak gimana, mungkin saya termasuk yang posesif ya, karena saya berharap hal yang sama gitu. Tapi bukan berarti ya, tapi masih ada ya, ya nggak mengekang juga sih kalau menurut saya ya. Soalnya kehadiran di Zoom juga nggak begitu ini ya, kecuali nggak ada sama sekali, nah repot itu. Jadi ya seperti itu ya, kalau mau nggak hadir di Zoom nggak apa-apa, tapi ya harus ada yang dilakukan, harus ada konsekuensi apa ada konsekuensinya yang harus kalian penuhi gitu. Seperti itu. Ya, mohon maaf kalau di awal agak eh, bicaranya ke arah sana. Terus diingatkan kembali bahwa kalau kalian merasa seperti saya ya, tadi kan saya memikirkan sesuatu gitu tentang hubungan kita. Saya mengungkapkan apa yang saya pikirkan, apa adanya ya. Jadi sama halnya dengan saya, kalian juga bisa seperti itu. Silakan bisa mengungkapkan apa yang kalian pikirkan mengenai mata kuliah ini, mengenai fasilitas yang saya berikan ya. Saya sebagai fasilitator itu kan memberikan fasilitas. Nah, fasilitas itu gimana sih? Gitu. Udah oke okay atau belum nih gitu kan? Saya nggak tahu sampai sekarang. Taunya nanti pas isi angket biasanya ya. Di situ biasanya baru mahasiswa muncul gitu ya. Pernyataan-pernyataan. Nggak apa-apa sih kayak gitu. Hanya saja kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ada yang tidak mengenakan, ada yang belum istilahnya kebutuhannya belum terpenuhi, ya itu harap disampaikan.
Jangan menunggu nanti diangket aja dah gitu. Jangan, berarti kalian sudah putus asa sama mata kuliah ini gitu. Ya, jangan ya, karena saya juga nggak begitu, saya nggak putus asa sama kalian ya. Minasan o zeta ini akhirnya naik gitu. Bahasa Jepang ya, seperti itu. Terus minggu-minggu lalu ya pas UTS juga kalian sudah berusaha menghasilkan bab satu ya, hanya saja ya sebagian kecil ada juga yang masih menyusun sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa. Untuk yang nggak ngambil penulisan skripsi sih nggak apa-apa, tapi walaupun begitu saya harap yang ngambil mata kuliah penulisan skripsi itu kan motifnya macam-macam ya, bukan suuzon ya, bukan berburuk sangka, tapi memang ada motif yang lain juga gitu, bukan karena pengen lulus semester ini gitu ya. Itu udah jadi ya, ya tau lah, udah ada banyak yang ngobrol juga ke saya ya. Ya motif seperti itu ya nggak apa-apa sih, misalnya ngambil supaya semester depan itu bisa tanpa bayar BPP bisa nulis gitu ya, nulis skripsi gitu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai langkah itu jadi langkah apa ya, jadi blunder gitu. Soalnya ada sempainya yang begitu. Saya ingatkan ya. Ada yang ya udah nyantai dah, nggak apa-apa, nanti semester depan kan baru mau nulis gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Tapi begitu semester depan, lengahnya juga di extend gitu ya sampai semester genap. Jadi ada ya senpai yang akhirnya harus udah makan waktu setahun lebih, nulis skripsinya harus bayar BPP pula gitu kan, bayar BPP-nya untuk nulis skripsi doang. Skripsi 6 SKS kan lumayan ya. Jangan sampai kalian salah langkah ya, jangan sampai langkah yang kalian buat itu jadi bumerang buat kalian, buat diri kalian sendiri ya, gitu ya. Terus kalaupun ngambil penulisan skripsinya semester depan, saya harap kalian begitu selesai mata kuliah ini sudah ada bab satu ya, minimal sudah ada, bukan hanya bab satu sih, perencanaan apa yang mau kalian lakukan gitu loh. Kalau sampai semester ini sampai UAS nggak ada apa-apa, nggak kosong, baru setengah-setengah, itu repotnya nanti kerasa. Saya udah ngeliat ya sampai kalian yang begitu. Nggak enak melihatnya, dan saya juga capek gitu ngeladenin. Maksudnya bukan gimana ya, bukan kesel, tapi yang ngelihatnya tuh ya capek gitu, maksudnya ngelihatnya tuh aduh kesian gitu, capek banget kayaknya gitu ya. Jadi mohon eh, apa namanya, di tahap ini kalian sudah harus mulai menyadari kondisi ini, bahwa kalian udah nggak oke, udah nggak bisa nyaman-nyaman gitu ya. Terus apa namanya, saya selalu berusaha support ya, mendukung kegiatan kalian ya. Saya usahakan setiap minggu ada apa, bimbingan ya. Terus setiap minggu kalian bisa hubungi saya, terus bisa mau janjian kapan ya, itu juga sudah terbukti, bukan cuma omongan doang. Meli, terus Arya ya, terus siapa tadi, Mercy, Mercy ada ya, oke. Juga sering ya ke saya, terus menginisiasi waktu ketemu ya, jadi bisa yang lain juga bisa ikutan gitu. Jadi silakan bisa apa namanya, kalau bingung-bingung itu langsung aja hubungi saya ya. Sensei, Ya silakan Arya. saya sebenarnya pengen ketemu lagi Mas Sensei. Tapi boleh sekalian bawa laptop gitu. Mungkin Boleh lah, ada. Boleh. desktop juga Mungkin boleh, langsung bawa aja. langsung dikoreksi gitu. Boleh boleh ya, kayak gitu juga bisa. Kalau Kemarin enggak juga ya Meli Sensei. gitu kalau nggak salah, bawa laptop. Iya, sensei. Mm-mm. Ya sudah ada buktinya ya, Tahun pelayanan baru. mahasiswa nomor satu. Ya jadi ya nggak apa-apa, bawa aja, bawa makanan, bawa, maksudnya bukan buat saya ya. Jangan salah paham, sorry, jangan bawain makanan buat saya. Maksudnya bawa laptop, bawa apapun ya sekalian. Oke,
Makasih Arya, silakan Arya. Nanti mungkin siapa tahu ada temennya yang mau bareng gitu kan, ya sekalian. Boleh. Sip sip. Jadi enak kan Arya bareng-bareng ya. semangat Arya. Iya, terima kasih Adam. Ya, oke. Ya, jadi Tenang Arya, bukan Arya doang yang pusing. Banyak. sip sip. Iya betul ya, kebersamaan ya, silakan kalian bisa merasakan itu ya. Kalau misalnya apa namanya? Cuman saya kayaknya berusaha sendiri itu kayaknya berat ya. Jadi gimana caranya supaya bisa merasa oh bukan saya doang nih gitu. Betul kata Adam ya. Arya Sip. ke pintu air aja Arya kalau pusing. Ngopi di rumah saya nih. Tuh. Dekat Sumarekon Bekasi. Waduh. Jauh banget Depok ke Bekasi. Ya udah di tengah-tengah tuh di Unsada deh. Jauhan saja saja. Oke. Ya, terus iya tadi sudah saya ingatkan berbagai macam hal ya. Jadi mohon tuh diajak tuh. Meli juga sering ke sini ya, Meli ya. Meli terus Arya kemarin juga sekali ke sini. Mercy juga sering. Mercy sering pinjam buku di saya ya. Silakan yang lain kalau berkenan ya. Pusing-pusing mendingan ngobrol. Maksudnya kalau ke saya itu nggak mesti bawa bab satu gitu. Ini saya udah ngerjain, mohon koreksi gitu ya. Nggak mesti gitu. Maksudnya kalau ada syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya misalnya sekedar ngobrol doang. Bahkan yang medlitnya kebudayaan itu kadang ketemu sama saya juga di sini. Ngobrol aja, nggak apa-apa. Ngobrol tentang penelitiannya, ngalor ngidul. Kadang nemu apa gitu ya, pencerahan gitu. Nggak sengaja dia ngomong sendiri, nemu sendiri pencerahan. Saya padahal nggak ngapa-ngapain. Kadang kayak gitu. Silakan ya. Bawa minuman juga boleh sambil ngopi ya. Kalau mau di sini saya juga ada kopi, silakan. Gitu. Jangan nggak usah segan ya. Tampangnya ya begini udah bapak-bapak ya. Udah nggak bisa dipoles lagi ini udah garang begini. Tapi ya santai aja sih ya. Oke, itu awal tahun tuh. Ya, oke, jadi begitu. Terus minggu ini saya berharap hari ini ya kalian bisa cerita sih progresnya kayak gimana ya, terus kendala-kendalanya seperti apa gitu. Ya nanti silakan disiapkan. Syukur-syukur ada PPT-nya ya. Saya berharap bisa kalian bisa rutin ya berpresentasi ya, karena lumayan ya sebagai latihan. Latihan nanti kalau sidang juga kan sama. Pada dasarnya sama. Sidang itu presentasiin bab satu, cuman ditambahin hasilnya doang gitu. Gitu ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya kalian, saya mau ada materi sedikit aja. Sebenarnya ini udah pernah saya sampaikan sih, cuman apa sebagai pengingat. Oke, udah saya rekam belum sih? Udah kayaknya. Oh, udah. Sudah. Oke. Sip, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Sebelumnya sudah pernah saya cerita juga sih ini hari ini saya mau ngobrolin tentang data ya. Karena di sini juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah mulai berkutat sama data-data mereka ya. Oke. Tuh, silakan. Yang bagian ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya, data itu apa sih gitu ya. Data itu merupakan potongan informasi, potongan ya, potongan. Jadi bukan informasi secara keseluruhan, tapi potongannya ya. Kayak misalnya di anime kita ngambil potongannya kan, nggak semuanya, walaupun semuanya di ini sih, cuman hanya potongannya yang kita ambil. Terus data ini tuh sebenarnya nanti kita akan menjadikan data sebagai bukti ya omongan kita gitu. Jelasin bahwa maknanya partikel akhir itu ada beberapa loh tujuan penggunaannya misalnya. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya adalah data yang kita kumpulkan gitu. Ya, kita sajikan, kita analisis. Terus sorry. Terus jenis data itu ini juga sudah pernah saya sampaikan ada dua ya, pada dasarnya ada data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang kalian kumpulkan sendiri ya. Jadi misalnya saya atau kalian melakukan penelitian, terus saya mengumpulkan kalimat-kalimat ya untuk saya teliti kalimatnya dari buku, misalnya dari anime misalnya. Nah, itu akan menjadi data primer saya atau data primer kalian ya. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, oleh peneliti lain untuk tujuannya mereka masing-masing gitu. Ya. Nah, kita bisa menggunakan data sekunder ini sebagai data penunjang ya, data bukti-bukti dari pernyataan yang kita tulis di dalam penelitian kita. Sensei, Hmm, soal jenis data ini nanti pas sidang skripsi itu ditanya nggak sih? Kalau mengenai data sih pasti ya. Datanya apa? Data primernya apa gitu ya. Pasti ditanya sih. Datanya berupa kalimat sensei, kalimat bahasa Jepang. Dari mana kalimatnya? Dari anime sensei, anime apa? Anime nani-nani misalnya ya. Kenapa ambil data dari situ? Ya, terus beranak ya anak pertanyaannya ya. Oke. Nah, kalau di dalam penelitian kalian, apa itu? Data sekundernya itu apa itu? Ada yang udah ada yang nulis nih bab 1 banyak nih. Contohnya apa data sekunder yang ada di dalam bab 1 kalian? Contohnya. Jurnal seseorang, Ya, kutipan. ya itu juga termasuk data sekunder sih. Ada lagi yang lain misalnya yang berupa Yang dari grafik-grafik. Japan Foundation. Sensei. Kenapa? Yang dari Japan Foundation. Ya, tabel-tabel itu ya. Jumlah-jumlah pembelajar gitu ya. Nah, itu data sekunder ya. Betul, betul. Terima kasih. Tadi siapa yang ngobrol? Alika Sensei. Morita. Morita. Alika. Alika ya, makasih Alika, sorry. Terima kasih banyak ya. Oh iya, kemarin sebenarnya saya 2 minggu lebih ya ada di kampung ya. Mungkin kalian juga kemarin tahu ya. Kalau kemarin itu sinyalnya jelek-jelek terus tuh. Itu ada di kampung dan sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta. Waktu kembali ke Jakarta saya mengalami semacam apa ya, culture shock ya. Jakarta tuh ramai banget gitu ya, ngerasa penuh gitu ya sama orang gitu. Saya dari kampung ke kota itu kayaknya dada itu penuh gitu. Kayak Jakarta udah sepi sensei. Iya ya. Jadi ada apa ya, agak apa ya, ada rasa takut gitu ya pas masuk pas turun di stasiun itu taksi taksi gitu. Culture shock. Tapi waktu saya ke kampung juga ya ada juga culture shock ya, ada kayak masuk ke negara lain gitu, pakai semua kan pakai bahasa Sunda ya. Saya kebetulan bahasa Sundanya nggak bisa ya. Ada yang bisa bahasa Sunda di sini? Saya Sensei. Bisa, oh Meli bisa ya. Sundanya di mana? Kina teh. Di Karawang Sensei saya. Oh di Karawang Sunda ya? Iya, Oh, Jawa Barat. ya, oh iya betul sih. Oke oke. Iya jadi saya di Pangandaran itu, Pangandaran juga sebenarnya pertengahan sih ya antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi kebanyakan orang ngomong bahasa Sunda sih di situ ya. Iya, kalau ditanya pakai bahasa Sunda itu saya udah, aduh gimana nih? Langsung saya code switching ya, pakai bahasa bahasa ilmiah ya, code switching ke langsung nggak basa-basi lagi, langsung jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Terus si yang ngobrol ke saya itu udah, oh ini orang nggak bisa ngomong bahasa Sunda, jadi dia juga code switching lagi ke bahasa Indonesia. Jadi banyak sih apa namanya fenomena-fenomena kebahasaan yang saya alami di sana ya. Terus apa namanya? Ya pas di kamu sepi gitu ya, enak gitu apa?
banyak pohon gitu, banyak pohon kelapa gitu. Pas di kampung tuh rame, di Jakarta begitu sampai tuh rame banget. Ya ada banyak orang gitu ya, banyak jenis orang gitu ya. Jadi iya, pas pulang itu beda kayak mungkin karena bapak-bapak kali ya, jadi banyak yang dipikirin pas pulang itu jadi lebih sensitif gitu ya sama apa yang masuk ke secara visual gitu ya. Tandanya sensei membutuh hiburan, sensei. Liburan. Kurang ya, kurang hiburan. Aduh. Tapi ya nggak bisa dibilang liburan juga sih. Saya sama kerja work from kampung ya. WFK, work from kampung. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang istri saya kerja mulu gitu ya. Lah, kan udah di awal udah ini kok. Kadang suka berargumen juga. Padahal udah ini udah apa? Deal gitu ya. Kita ini bukan liburan, saya terutama ya, bukan liburan ya. Kalau saya di sana kerja jangan diutak-atik, saya bilang gitu. Tapi tetap aja. Mungkin karena suasananya kali ya. Oke, sorry agak melenceng. Ya. Gimana ada yang bisa pulang ke kampungnya akhir-akhir ini? Gak bisa ya? Sudah, sensei. Udah, selalu. Awal bulan sih, Oh gitu, Arya kemana Arya? Surabaya. Kemarin. Wis, oh orang Surabaya. Bukan orang Oh, tua sih. oh orang tua. Oke. Naik apa berarti naik ini? Kereta atau pesawat? Kereta. Kereta ya. Apa tuh biasanya? Kertajaya. Kertajaya. Oh, kemarin saya naik kereta Serayu dari Pasar Senen, terus turunnya tapi nggak ada stasiun di Pangandaran kan ya. Jadi turunnya tuh di Banjar namanya, nama kotanya. Ya, Meli nggak punya kampung ya, sayang banget. Iya, terus dari Banjar naik mobil, gitu, dijemput. Iya, terus iya, Meli bikin kampung sendiri Meli. Ngaku-ngaku. Saya juga sebenarnya itu orang tua istri saya sih Pangandaran. Kalau saya asli Cirebon. Cirebon juga bukan kampung ya, kota. Deket Tegal. Dekat Tegal, betul-betul Tegal. Kayaknya ada memori tersendiri nih Tegal. Si Arya nih. Terlalu banyak jejak digitalnya nih Arya nih. Aduh. Oke. Sip. Ya, jadi pengertian tentang data primer sekunder itu kayaknya udah nggak masalah ya. Oke. Tapi kadang mahasiswa itu kadang suka bingung sama data yang misalnya baca jurnalnya orang, baca penelitiannya orang, itu juga kan data kan ya? Iya betul. Itu juga data ya. Tuh, sama Adam dibilangin tuh Meli tuh. Jadi misalnya kalian baca penelitian, itu juga sebenarnya data ya. Tapi data referensi, ya, jurnal atau penelitian yang kalian gunakan sebagai referensi. Jadi kita sebut aja data referensi. Ya. Nah sementara data yang kalian analisis itu kita bisa sebut data analisis. Ya. Jadi biasanya kalau data analisis itu berupa kalimat ya. Biasanya sih kalau penelitian kebahasaan ya misalnya. Kalau kalian ya biasanya kan kalimat ya. Gitu. Dari sumbernya dari macam-macam. Itu kita sebut data analisis. Kalau misalnya penelitian yang kalian baca itu kita sebut data referensi. Ya. Ini istilah sendiri aja sih, supaya nggak bingung ya. Oke. Nah, dari data referensi itu biasanya kalian bisa dapat data sekunder ya biasanya juga kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya ada sih kayak aplikasi atau website yang bisa mengelola data referensi kalian. Sebenarnya saya juga pakai ya, salah satunya namanya Mendeley.
Mendeley namanya, Mendeley. Tapi saya juga belum maksimal ya menggunakannya, memberdayakan itu belum bisa ya. Masih belajar juga sih. Itu katanya lebih mudah sih. Kayak misalnya mau ngutip pernyataannya peneliti tertentu gitu ya, itu tinggal input aja dari Word ya, bisa gitu. Katanya sih begitu. Tapi saya juga belum maksimal ya. Oke, kita lanjut dulu. Terus metodenya, waktu dulu pernah saya sampaikan juga, hanya saja dulu itu saya bagikan ya. Jadi perbedaan antara metode pengumpulan data penelitian kuantitatif sama kualitatif gitu. Tapi zaman sekarang itu udah nggak ada perbedaan lagi sebenarnya ya. Jadi bukan berarti kalau observasi itu kan biasanya di kuantitatif ya, penelitian kuantitatif ya. Tapi bisa juga dijadikan metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sedang kalian lakukan ya, kebanyakan kualitatif. Gitu. Nah, contohnya ada interview ya. Terus bisa juga interviewnya nggak satu lawan satu, itu bisa juga 1 sama 3 orang misalnya. Itu jadi grup interview ya. Gitu. Ya. Terus studi literatur ini literally kalian sudah lakukan ya, sudah membaca macam-macam penelitian ya. Nah, kalau di penelitian kebudayaan biasanya ya, kebudayaan sejarah gitu ya, hasil studi literatur ini biasanya datanya itu ya, data analisisnya itu berupa hasil dari penelitiannya orang lain gitu. Ya, itu harusnya idealnya ya. Karena kalau penelitian budaya misalnya mengenai Hanabi misalnya, itu kan sumbernya dari penelitiannya orang kan ya. Jarang ada yang misalnya mewawancarai produsen kembang apinya langsung gitu kan, nggak ada. Nah itu yang sulit dari penelitian kebudayaan. Padahal sulit itu kebudayaan ya. Tapi mahasiswa tuh banyak yang merasa itu kayaknya gampang gitu. Sebenarnya enggak. Justru lebih sulit. Susah dan sulit jadi sulit ya. Lebih susah ya itu ya. Karena datanya itu berupa penelitiannya orang, berarti harus baca banyak banget. Beda sama kalian. Penelitiannya tinggal ngambil dari anime, ngambil dari apa. Jadi jelas gitu ya. Beda sama budaya, sejarah itu susah sebenarnya. Ya, gitu. Jadi seolah-olah bisa jadi kebanyakan ya, ini sudut pandang pribadi saya sih, bukan secara umum ya. Kebanyakan saya lihat itu jadinya kayak makalah. Ini yang sedang kita hindari juga sih. Ya. Terus kalau saya baca tuh penelitian yang itu tuh analisisnya di mana gitu, saya bingung itu kadang ya. Mungkin karena bukan bidang saya ya, jadi saya nggak paham. Kayak itu tadi agak melenceng juga sih. Terus ada observasi ya, seperti yang saya sering sampaikan ke kalian kan, misalnya tentang Jokeng Hyogeng, Meli ya. Meli meneliti mengenai Tobataranara. Nah itu Tobataranara itu diperlakukannya gimana sih? Disajikannya seperti apa sih kalau di buku ajar itu kan? Kita perlu lihat ya. Nah itu salah satu bentuk observasi ya. Terus penelitian longitudinal. Nah ini maksudnya sebenarnya observasi tapi dalam jangka waktu panjang menggunakan penelitian-penelitian yang sudah jadi. Jadi pada dasarnya sama kayak studi literatur sebenarnya. Gitu. Cuman ada apa namanya di studi literatur yang dipelajarinya itu lebih sempit lagi ya temanya. Gitu. Terus ada juga studi kasus ya. Ini juga. Studi kasus ini bisa juga di misalnya sebagai pilot project ya, nyari tahu tentang mahasiswa tuh paham nggak sih Tobataranara gitu peraturannya. Meli kan kemarin buat tuh angketnya ya, itu juga bisa digolongkan sebagai studi kasus ya. Terus satu lagi angket juga ada ya sebetulnya. Nah, kadang sekarang ada kecenderungan mahasiswa itu
Kan gampang ya angket itu ya sekarang pakai Google Form ya. Kayaknya enak gitu. Saya juga pakai ya dan itu memang praktis. Dalam satu waktu kita bisa nyebar ke banyak orang gitu ya. Bisa menjangkau berbagai macam orang ya. Tapi kadang ada juga mahasiswa yang memaksakan yang sebenarnya harusnya disampaikan ke responden dalam bentuk interview, tapi maksain gitu dijadikan bentuk angket. Nanyanya tuh, menurut Anda bagaimana misalnya ya, ini contohnya ya. Jadi menuntut responden itu ngetik panjang. Ada yang begitu. Nah itu menurut saya nggak proporsional. Kenapa begitu? Males lah. Kalau saya jadi responden ngapain nulis panjang-panjang, capek. Ya, jadi kalau kalian misalnya bikin angket, itu sebaiknya membuat dengan sudut pandang dari respondennya itu sendiri. Kalian jadi responden. Kalau saya ditanya gini, gimana ya? Males nggak ya nulisnya gitu? Apalagi sekarang nulisnya di HP gitu, kecil-kecil gitu kan ya. Praktis sih, tapi ada kemungkinan responden tidak bisa maksimal menyampaikan pemikirannya gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif, itu juga diperhatikan sebenarnya. Bagaimana kalian, misalnya kalian nggak pakai angket ya, bagaimana kalian approach respondennya? Ya, gimana kalian dari tahap penyusunan ya, dari tahap pembuatan angketnya, gimana kalian buatnya? Kalian konsultasi nggak sama dosen pembimbing waktu buatnya? Terus dapat masukan apa? Terus gimana cara approach respondennya? Ya. Terus gimana cara nanyanya gitu ya? Itu juga sebenarnya dipermasalahkan dalam metode dalam penelitian kualitatif. Kalau orang menilai penelitian kualitatif, dia akan melihat gimana cara orang ini ngumpulin data. Karena penelitian kualitatif itu ya melihat kualitas datanya, gimana dikumpulkan. Misalnya pakai angket nih, saya bikinnya random aja. Terus mahasiswa yang saya tahu saya paksa gitu misalnya, awas lo, kalau nggak isi gue paranin misalnya. Gue datengin ntar. Nah, kalau cara mintanya begitu kan ya dipertanyakan ya hasilnya gimana sih, maksimal nggak? Responden yang di bawah tekanan itu bisa nggak kira-kira menghasilkan data yang berkualitas? Kan enggak ya, kecil kemungkinannya gitu. Jadi kalau kalian sekarang kan pasti sedang mengumpulkan data, ada juga yang mau berencana gitu mengumpulkan data. Nah, nanti pada saat di bab 3 ya, kalian bisa bercerita mengenai bagaimana kalian mengumpulkan data untuk penelitian ini gitu. Ya, kronologisnya ceritain selengkap mungkin. Misalnya saya mengambil datanya di angkatan 2019 Sensei. Nah, itu kenapa bisa memutuskan hanya di mahasiswa angkatan 2019 saja? Kenapa? Apa dasarnya? Apa dasar yang melahirkan keputusan itu apa? Itu akan lebih baik lagi kalau bisa kalian ceritakan. Jadi ada keputusan, nah dasar keputusannya itu apa? Gitu. Jadi harus ada deskripsi seperti itu ya. Gitu. Jadi misalnya ada yang berhasil ngumpulin 500 responden, Sensei. Saya ngumpulin nih. Respondennya dari mana? Itu bocil-bocil di kampung saya kumpulin semua gitu misalnya ya. Nah, itu kan udah nggak proporsional ya. Nah, walaupun datanya 500 tapi kalau nggak berkualitas ya percuma. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau komentar atau tanya silakan dipotong aja pembicaraan Saya saya. saja. Ya, silakan. Saya kan berpikir dari tadi. Berarti saya tuh masuknya studi literatur ya, Sensei ya. Arya ngapain ya? Saya lupa penelitian. Joseigo. Oh, Josego, iya. Iya, studi literatur sama ngambil data analisisnya ada kan? Data yang untuk dianalisisnya dari apa? Dari anime ya? Dari manga. Manga, iya itu. Iya, berarti Ada yang mau ditanya lagi sih. silakan. Kak, wajib gak sih untuk apa ya?
makin banyak metode pengumpulan, misalkan interview, terus observasi juga, studi kasus juga, itu nambah nilai nggak sih, Sensei? Betul, bukan nambah nilai ya, menambah. Jadi gini, kalau kita punya bukti banyak, kita bisa membuktikan, misalnya apa namanya, gimana ya? Ya kalau ada banyak bukti, kalau di pengadilan juga kan lebih banyak bukti akan lebih baik kan gitu kan ya. Sama dengan penelitian ya. Jadi kalau kita bisa melihat ya mengenai satu masalah dari berbagai sudut pandang, itu kita akan mendapatkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan kita terhadap masalah ini gitu. Ini namanya tekniknya namanya triangulasi. Mungkin ada yang pernah baca. Jadi kita menggunakan data-data dari berbagai sudut pandang untuk menguatkan dugaan kita gitu, untuk menguatkan pernyataan kita. Gitu. Misalnya, kalau saya silakan. cuma studi literatur aja nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, cuman ya kalau misalnya masih bisa ada ruang di hati buat yang lain, nah nggak apa-apa. Wawancara juga bukan berarti harus 100 orang gitu, enggak. Wawancara ditanyain. Misalnya gini, kita mau membuktikan bahwa Keigo itu susah gitu ya. Kita lakukan observasi terhadap buku ajar. Di buku ajar, Keigo itu ditaruh di bab terakhir. Nah, buku ajar ini punya silabusnya itu silabus terstruktur, di mana kalau di dalam buku ajar dengan silabus terstruktur itu atau silabus tata bahasa ya, itu biasanya materinya disusun berdasarkan dari yang mudah ke yang susah. Gitu. Nah, ketika melihat Keigo ada di urutan terakhir, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Keigo ini adalah boss terakhirnya gitu loh, kalau di game. Ya, last boss gitu. Itu bukti pertama dari observasi. Terus kita lakukan angket, ya. Kita bikin soal Keigo ya. Terus minta teman-teman kita kerjain. Terus pada salah semua. Nah, itu satu lagi bukti bahwa, nah lihat nih buktinya. Teman-teman saya ngerjain pada salah semua nih. Ini membuktikan bahwa pengertian mahasiswa terhadap Keigo itu masih kurang walaupun sudah melalui proses pendidikan gitu, udah melalui proses belajar. Itu dari angket. Terus kita tanya lagi nih, masa sih kita mau cari tahu lagi deh, cari bukti yang lain. Kita interview dah. Dari 50 orang saya coba tanya 5 orang deh. Gitu. Lu gimana waktu belajar Keigo? Iya tuh, bab terakhir susah banget itu. Repot dah pokoknya. Udah cari di belajar pakai YouTube juga percuma itu. Kenapa ya? Nggak tahu tuh kenapa. Nah, terus ada suara yang begitu 5 orang semua sama gitu. Jadi dengan bukti-bukti ini dari observasi, dari angket, dari interview, kita bisa mendapatkan bukti yang kuat bahwa Keigo ini benar-benar materi yang sulit di bahasa Jepang dasar. Gitu. Ini namanya teknik triangulasi namanya. Ya. Sama kayak misalnya polisi mau cari tahu Arya ada di mana gitu, misalnya dari HP-nya dia lagi nelpon, terus dari sinyal teleponnya dia polisi itu berusaha mencari tahu lokasinya Arya gitu. Sama dengan teknik yang sama sebenarnya, ada menara Telkomsel misalnya di sebelah sini, terus ketangkep nih Arya di sebelah sini misalnya. Terus ada lagi tower Telkomsel yang sebelah sini. Dia juga menangkap Arya di sebelah sini. Nanti tower yang lain juga menangkap. Nanti dari 3 tower ini, dari informasi yang didapat dari 3 tower ini, lokasinya Arya bisa ketemu. Gitu. Sama kayak nanya tentang supermarket di Pondok Bambu, ada namanya Jogja ya, Jogja Department Store. Nanya ke 3 orang. Mas tahu nggak Jogja Department Store di daerah Pondok Bambu? Ada tuh, dekat McD. Terus ada lagi, tanya satu orang lagi, Mas tahu nggak Jogja Department Store di sekitar Pondok Bambu? Itu tahu, depannya si Boba misalnya. Terus satu lagi, tanya lagi, tahu nggak Mas Jogja Department Store di Pondok Bambu? Oh iya, di Jalan Pahlawan Revolusi misalnya.
Jadi dengan menggunakan 3 informasi tadi, kita bisa menentukan ya, bisa melokasi ya, mengidentifikasi lokasi Jogja Department Store di daerah Pondok Bambu gitu ya. Sama seperti itu. Ya, kan buktinya jadi kuat ya, jadi lebih informasinya karena lebih banyak, jadi lebih mudah gitu mengidentifikasi kan. Kayak gitu kira-kira. Jadi Ada pertanyaan lagi Sensei. silakan, sorry. Saya kan bahas Joseigo dari manga ya. Saya bisa nggak sih kayak bikin angket yang isinya itu contoh-contoh kalimat, ada salah satunya Joseigo, yang sisanya itu bukan Joseigo gitu. Terus saya Minta minta orang lain gitu. untuk mengidentifikasi gitu ya. Ini yang mana nih yang kalimat Joseigo, yang mana bukan gitu. Ya. Mana yang lebih ke wanita-wanitaan gitu ya? Masih masuk ke materi nggak sih? Masih bisa itu. Karena kan saya kan dari manga. Nggak Jadi apa-apa. kan saya mikirnya dari awal tuh, karena saya terfokusnya ke manga bukan observasi ke orang lain. Nggak apa-apa. Bisa. Kan lebih banyak bukti lebih bagus. Takutnya melenceng gitu. Oh enggak. Kan yang penting nanti isinya aja gimana. Gitu. Boleh pakai angket gitu ya. Kita cari tahu nih kesadaran mahasiswa terhadap Joseigo dan Seigo itu gimana sih gitu kan. Dari situ nanti kan bisa, misalnya kesadarannya ternyata rendah, berarti kan mendukung ini berarti penelitian saya ini harus dijalanin nih kan gitu kan ya. Bagus tuh. Jadi memperkuat alasan kenapa penelitian Arya itu harus dilakukan gitu kan. Oh. Kayak gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Udah. Sudah. Oke, sip. Makasih Arya. Kita lanjutkan dulu ya. Terus ini juga udah pernah saya ceritain sih, data penelitian bahasa ini, data yang akan dianalisis ya maksudnya ya. Itu bisa berupa, biasanya sih kalau penelitian kebahasaan biasanya berupa kalimat ya. Kita kan menganalisis kalimat gitu kan ya. Berupa kalimat ya, atau tuturan bahasa Jepang, baik dari penutur asli maupun dari pembelajar. Ya, jadi bisa juga sebenarnya menggunakan tuturan bahasa Jepang dari pembelajar bahasa Jepang. Misalnya dari Arya misalnya. Saya pakai bahasa Jepangnya Arya untuk meneliti kesalahan mahasiswa di Sakubung misalnya ya. Itu bisa. Kalau ada yang berminat mencari tahu kesalahan-kesalahan mahasiswa di Sakubung, saya banyak datanya. Sakubung. Ya. Oke. Terus tapi ya kalimat itu ya bahasa Jepang itu kan luas ya. Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kampus sama bahasa Indonesia di kampung kan beda ya. Itu kalau di kampung saya communication skill saya rendah kalau di kampung. Saya nggak tahu orang kampung. Misalnya ngumpul gitu ya, ngomongin apa itu saya udah nggak bisa masuk ke pembicaraan di situ. Communication skill saya zero. Ya, beda ya. Jadi macam-macam bahasa itu ya. Bahasa di kampung, bahasa di kota, bahasa di kampung pun ada konteks-konteks lain kan, ada konteks di kantor desa, ada konteks di pasar gitu ya. Sama halnya dengan di sini juga sama. Di kampus, di jalan beda lagi kan bahasanya. Di pasar beda lagi. Di perusahaan yang di Sudirman beda lagi kan. Nanya ke orang di pinggir jalan daerah Sudirman sama di daerah Pondok Kelapa kan beda kan nanti bahasa yang dipakai kan ada pasti seperti itu. Jadi kita juga harus menjelaskan ya, kita neliti bahasa Jepang yang di bagian mana nih gitu. Itu harus jelas.
Kadang banyak kalau kalian baca skripsi orang lain ya, menganalisis apa-apa dalam bahasa Jepang aja gitu. Bahasa Jepangnya mana nih? Gitu. Harusnya ada timbul pertanyaan seperti itu ya. Iya sih meneliti ini dalam bahasa Jepang, tapi bahasa Jepang yang mana dulu nih gitu. Banyak judul penelitian yang seperti itu dan itu kalau nemu yang seperti itu masih bisa digali lagi sebenarnya. Masih bisa dilakukan lagi penelitian itu ya. Seperti itu. Jadi ya paling gampang itu kan ragam lisan atau tulisan ya. Tapi ya lisan tulisan juga bukan berarti satu jenis doang kan. Lisan juga ada yang lisan di pasar, lisan di supermarket, lisan di kantor pemerintahan, lisan di berita gitu. Berita orang baca berita sama orang apa rapat ya di perusahaan kan pasti ada beda-bedanya gitu ya. Tertulis juga sama ya, tertulis di koran itu bahasanya kan pasti nggak mungkin sama dengan bahasa tulisan di surat cintanya Arya kan, nggak mungkin sama. Beda dengan blog juga ya. Blog sama postingan di medsos itu udah beda lagi. Kalau di blog itu kan panjang, kalau di postingan medsos itu kan postingan medsos itu punya aturan-aturan sendiri ya, yang membatasi gitu. Dengan kondisi yang seperti itu pasti outputnya beda. Kayak Twitter juga cuma sedikit ya. Pasti cuitan-cuitannya tuh beda sama karakteristiknya tuh beda sama yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada sih cerminan sedikit ya, tapi pasti ada beda. Kita juga harus bisa lebih sensitif terhadap perbedaan tersebut ya, dan harus bisa mendeskripsikan di deskripsi kalian ya penelitian ini penelitian bahasa Jepang, tapi bahasa Jepang yang mana nih gitu. Harus bisa mendeskripsikan itu. Di chat dari Adam, Sensei kalau di komik apa tulisan walaupun menunjukkan percakapan? Ya, tulisan ya tulisan. Masuknya tulisan itu ya berarti ya. Komik terus Mercy juga kan meneliti tentang di game ya. Gamenya itu sama kayak komik ya, ada apa? Dialognya gitu. Kita melihat apa? Bentuknya ya itu tulisan ya. Tapi dalam bentuk percakapan. Lisan yang tertulis gitu ya. Nah, keuntungannya meneliti bahasa Jepang yang seperti itu adalah kita bisa mudah mengakses data ya. Kita bisa mengorganize-nya tuh gampang. Karena udah ada tulisannya gitu ya. Paling tinggal diketik ulang ya. Beda sama lisan. Kalau lisan itu kan berarti harus didengerin dulu, ditulisin dalam bentuk naskah ya. Naskahnya juga harus ada gitu. Jadi berat ya prosedurnya. Beda sama yang sudah tertulis. Tertulis itu udah jelas gitu. Kalau lisan kan kita perlu dengerin dulu, ada yang kadang suaranya kecil-kecil gitu, kabur-kabur. Nah, tapi Iya, kalau Sensei, betul. betul. Kalau yang komik ya, game itu kita bisa lebih mudah mengakses ke data, bisa mendapatkan data yang lebih akurat gitu, tanpa ada keraguan. Ya, terus dengan data yang mudah diakses seperti itu, tapi kita bisa menjabarkan hasil analisis kita ya dari yang dari bahasa yang dekat ke penggunaan sehari-hari gitu. Dekat ke kalau kita menganalisis mengenai fenomena di bahasa lisan itu kan aplikatif ya. Oh berarti kalau saya ngomong, orang yang baca skripsi kalian itu nanti, oh berarti saya kalau ngomong tuh harus segini gitu. Jadi dapat petunjuknya langsung gitu ya, aplikatif langsung bisa diaplikasiin. Nah, itu juga bisa didapat ketika kalian menganalisis dari bahasa Jepang yang sebenarnya lisan tapi tertulis kayak komik ya atau game ya. Gitu. Ya. Jadi jangan bingung ya. Oke, itu mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya ada ya.
Nah, ini juga contoh bank data udah pernah saya sampaikan sih ya, udah sampai pernah tentang BCCWJ ya. Ini juga sudah. Nah, ini juga tahap analisis ini ya. eh, saya sampaikan ya. Pertama, kita merapihkan dulu datanya ya tentu saja. Kadang ada yang nanya juga, Sensei berapa sih minimalnya gitu. Ada yang nanya begitu. Hanya saja minimalnya nggak akan keluar dari mulut saya. 100, 200 gitu nggak akan. Karena kualitatif itu relatif jumlah itu ya. Tergantung. Ini udah pernah saya ceritain juga sih. Ketika kita meneliti mengenai suku terasing ya, yang sulit dijangkau. Orang dari suku itu tuh susah ditemui. Tapi kita berhasil menemui satu orang. Terus kita bisa mewawancarai orang ini pakai translator dari lokal gitu misalnya. Nah, ini bisa menjadi penelitian walaupun respondennya cuma satu orang, tapi berkualitas ini. Kualitas tinggi gitu. Gitu. Jadi terus kalau misalnya saya dapat 500 data Sensei ya. Tapi caranya saya pakai angket terus saya ngumpulin bocil-bocil sekitar rumah saya buat ngisi angket itu. Ada 500 Sensei. Ya, 500 banyak, tapi ya nggak berkualitas kalau begitu. Jadi relatif ya. Nah, kalau bingung mengenai jumlah data ini, sudah pernah saya sampaikan, kita mainnya pakai timeline. Pakai lini waktu. Nggak perlu detail, nggak apa-apa. Yang penting udah kelihatan gitu. Kita ngumpulin data tuh berapa lama. Terus dari data yang terkumpul dari, kalau misalnya sebulan buat ngumpulin data, sebulan buat ngerapihin, sebulan analisis misalnya. Tapi sebulan ya kelamaan ya. Tapi bisa seperti itu gambaran kasarnya ya. Nah, dari sebulan itu berapa data yang bisa kekumpul? 1000 data. Terus sebulan kemudian kan merapihkan. Berapa yang bisa dirapihkan? Cuman 90%. Terus pas di bulan ketiga, itu kan bulan analisis ya. Berapa data yang bisa dianalisis? Dari data yang berhasil dirapihkan itu 90%, berarti kurang, berarti sekitar ada 900. Nah, dari pas dianalisis ini cuma 50%-nya doang. 50% dari 900 data, berarti 450 misalnya. Ya gitu, nggak apa-apa. Hanya saja harus kronologisnya itu harus dijelaskan di bab 3. Bagaimana kalian bisa memunculkan angka-angka itu gitu. Itu sulit. Jadi banyak deskripsi ya kalau di penelitian kualitatif itu. Karena validitas penelitian kalian bergantung sama deskripsi kalian. Makanya disebut deskriptif analitis deskriptif analisis gitu ya. Analisis deskriptif gitu. Karena kalau kualitatif itu banyak mendeskripsikan hal-hal yang kita lakukan. Ya, terus udah dirapihin, terus kita bikin klasifikasi nih terhadap data itu berdasarkan teori. Jadi kalau sampai sekarang kalian nggak ngerti teorinya, ya lewat. Meneliti tentang Jokeng-Hyogeng, tapi nggak paham klasifikasi Jokeng-Hyogeng itu kayak gimana, ya lewat, nggak bisa ngapa-ngapain. Meneliti mengenai Danseigo Joseigo, tahu nggak teorinya? Danseigo Joseigo. Ya, kalau nggak paham, ya gimana kita bisa melakukan klasifikasi? Nggak ada petunjuknya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan jenis pedagang yang ada di pasar Klender, ini saya pakai pasar Klender lagi, soalnya nggak ada lagi yang lain, belum ada. Tapi kita belum tahu pasar Klender ada di mana, belum pernah ke sono, kan nggak ada, bingung ya. Berarti kita harus ada pengetahuan dulu tentang pasar Klender, adanya di mana, posisinya, terus ke situ, coba ke situ observasi ya, jadi bisa biar paham, oh gini ternyata. Klasifikasinya ternyata, oh pasar Klender itu ada 3 lantai. Bisa juga berarti diklasifikasikan berdasarkan lantai. Tapi setelah saya lihat lagi, ada juga macam-macam
yang jualan macam-macam. Oh, berarti bisa klasifikasinya itu bisa berdasarkan apa yang pedagang ini jual misalnya. Nah, jenis klasifikasi itu akan menimbulkan apa ya? Diagram biasanya ya. Diagram itu nanti bisa kita ceritakan di hasil analisis di bab 3. Semakin banyak klasifikasi yang kalian buat, semakin banyak cerita yang bisa kalian ceritain. Semakin banyak episode yang bisa kalian ceritain. Nah, misalnya teorinya ada banyak, Sensei. Si A bilang tentang jokeng-jokeng juga, si B juga dia punya pendapat sendiri, si C juga sama. Nah, balik lagi, mana yang lebih mudah dipakai oleh peneliti ini, misalnya sama Meli ya. Mana yang lebih mudah? Silakan, nggak apa-apa. Memilih teori yang lebih mudah digunakan oleh si peneliti itu. Nah, kadang ada mahasiswa yang menemukan Sensei di lapangan, ternyata datanya itu nggak sesuai sama yang saya baca di teori, Sensei. Jadi gimana dong? Nah, ada yang bingung seperti itu. Padahal itu sebuah hal yang bagus ya, positif ya. Sebuah anugerah. Karena menemukan sesuatu yang di luar teori gitu. Beda. Teorinya begini, tapi di lapangan beda, bro. Gitu. Bisa bilang begitu ya. Itu keren. Jadi jangan menganggap itu sebuah kendala ya. Justru itu anugerah. Kalau kalian menemukan hal yang teorinya gini, tapi di lapangan tuh ada yang beda loh. Itu justru bagus. Ya, jangan menganggap kalian penelitiannya gagal, enggak. Justru itu bagus. Ya. Terus jauhi cara analisis yang tradisional, konvensional ya. Caranya tuh yang tradisional tuh biasa kalian bisa lihat di skripsi-skripsi sempainya ya. Skripsi sempainya bukan berarti jelek ya, tapi ya mereka mungkin belum ada masukan ya bagaimana cara menyajikan hasil analisis yang lebih baik gitu. Biasanya ya, senpai kalian itu di bab 3 ya, ada pendahuluannya bla 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 bla, terus data 1. Terus contoh kalimatnya begini datanya, terus di bawahnya itu ada analisisnya di bawahnya. Jadi data 2 itu berulang sama, contoh kalimat, analisis di bawahnya. Data 3, contoh kalimat, terus ada analisis di bawahnya. Terus berulang terus sampai akhir. Jadi seolah-olah saya sebagai pembaca ketika baca skripsi itu dipaksa menganalisis bareng. Capek lah. Itu di bagian, kalau misalnya kalimat di bagian analisis itu beda-beda itu oke, tapi itu kadang-kadang tuh sama semua. Gitu ya. Diulang-ulang aja dengan contoh kalimat yang beda gitu ya. Nah, itu yang menurut saya konvensional yang harus kita tinggalkan. Karena udah apa namanya nggak ini ya nggak enak gitu penyajiannya ya. Dipaksa untuk orang yang baca itu dipaksa untuk ayo bareng saya analisis ya, baca dari sini dulu. Diseret-seret sampai halaman terakhir ya, capek. Pembaca nggak mau gitu. Pembaca pengen, maksudnya bukan dosen membaca ya, orang yang baca maksudnya. Pembaca itu mau tahu ya hasilnya gimana nih gitu. Jadi jabarin dulu hasilnya. Baru kalau kita mau kasih contohnya di belakang aja kasih contohnya. Seperti itu. Jadi analisis itu nggak kita munculkan di permukaan ya. Analisis itu di belakang layar sebenarnya. Di Excel misalnya, di Excelnya gitu. Jadi nggak mungkin dimunculkan kecuali di lampiran ya, itu nggak apa-apa. Oke. Jadi biasanya ya saya minta mahasiswa itu tampilin hasilnya di awal ya. Hasilnya gimana nih? Jeder gitu. Ternyata gitu. Ternyata setelah saya melihat di data, ternyata jokeng-jokeng itu nggak kayak di teori. Ini buktinya gitu. Terus setelah yang ngejelasin baru ini contohnya gini loh gitu ya. Seperti itu.
Ya, nah ini ada gambaran sedikit ya dari saya mengenai analisis ya. Jadi pertama data itu kan pasti banyak ya ngacak gitu. Terus kita bermodal dengan apa? Bermodalkan teori ini yang kita dapatkan dari buku-buku tata bahasa ya. Itu kita melakukan klasifikasi. Data ini menjadi contohnya ya, datanya menjadi 3 misalnya. Data ini ya, data ini gitu ya. Warnanya beda-beda. Terus terus kita ambil nih satu. Selanjutnya juga sama sebenarnya. Kita pilih satu data nih. Misalnya dalam hal ini eh, contohnya punya Meli ya, To Bataranara gitu. Ini kan misalnya To ya. Terus Meli bawa To ini ke tahap analisis berikutnya. Nanti dari sini ini nanti kita analisis lagi jadi berdasarkan teori ya, jadi To yang kayak gimana, To yang kayak gimana berdasarkan fungsinya misalnya. Dan ini kegiatan yang ini itu dilakukan juga ke yang ini dan ini gitu. Terus siapa tahu dari klasifikasi yang ini nih, ini siapa tahu bisa dijabarkan lagi ya, gitu. Ini juga siapa tahu bisa gitu, ya. Jadi terus aja seperti itu. Nanti satu rangkaian ini saya kasih satu rangkaian ini bisa jadi sebuah diagram kalau menurut saya atau tabel ya. Itu bisa kita sajikan di ini juga sama. Ini juga akan jadi satu tabel. Ini juga sama ya. Jadi akan menjadi sebuah diagram yang bisa kita ceritakan di hasil analisis di bab 3. Ya, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Mohon maaf agak panjang. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Gimana tuh? Saya tutup dulu ya ininya. Silakan ada yang mau komentar atau bertanya, silakan boleh. Ada? Sensei. Ya, silakan Adam. Itu jadi kalau yang apa misalnya kita melakukan penelitian berdasarkan saran yang tadi saya sarankan, itu berarti kalau kalimat yang mirip maknanya berarti tidak usah usah dimunculkan gitu Sensei di bab ketiganya di analisisnya. Maksudnya makna gimana? Misalnya kan saya membahas tentang apa konjungsi adversatif yang apa berlawanan, kontrastif. Itu misalnya kan tentang noni itu ada maknanya kekecewaan. Terus kalau ada dalam komik itu kekecewaannya itu ada 4, berarti saya cukup memasukkan 1 aja gitu Sensei. Kok 1? Ya enggak lah, semuanya dijabarin. Tetap semuanya? Iya. Oh, iya. Di komik berarti itu cuma dikelompokkan aja gitu ya Sensei? Di analisis ketiganya itu dikelompokkan saja ya. Yang kekecewaan ini semua, yang ini semua gitu ya? Betul. Nanti gini, misalnya noni itu ada yang menggambarkan kekecewaan, ada yang menggambarkan apa, ada 3 misalnya ya. Perbandingan, ya. Perbandingan, terus apa lagi? Apa berlawanan, pertentangan. Ya, misalnya 4 nih. Ya. Pertama kita klasifikasiin betul. Oh, kalimat ini masuknya ke sini. Kalimat ini masuknya ke sini, kalimat ini masuknya ke sini. Ini ada jumlahnya sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen ya. Nanti jadi diagram kan ini ya. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Kita mesti menceritakan kenapa kalimat yang ini tuh masuknya ke sini. Kenapa masuknya ke sini? Kenapa masuknya itu perlu diceritakan. Berarti itu kan yang diceritakan itu seperti analisis konvensional itu kan? Ya. Analisis ini menunjukkan makna kekecewaan karena begitu kan Sensei? Tapi setelah kita melihat data secara keseluruhan gitu. Baru kita ceritain gitu ya. Wah, berarti harus dirombak dong punya saya ini kayaknya. Nah, itu mungkin jadi referensi ya, silakan. Kalau mau saya lihat juga bisa, kemarin juga Meli udah bikin ya. Ya kebetulan Meli
Saya dosen apa ya Meli? Bimbing Pembaca, kedua. pembimbing 2 ya, iya. Sorry. Iya. Saya kemarin di apa Meli ngasih lihat ke saya hasil sampling satu Ya, sampling. apa analisis dan itu udah oke tuh waktu Meli kasih. Jadi kalian juga kalau misalnya ragu dengan bagian itu silakan bisa ngobrol ke saya ngasih liatin ya. Oke. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Jadi saya tunjukkan lagi yang tadi ya. Ini tadi kan saya liatin ini nih. Sorry. Misalnya kita mengklasifikasikan data ini jadi 3 misalnya. 1, 2, 3 kan? Ini kenapa kita mengklasifikasikan ini kan pasti ada dasarnya ya. Kenapa ini masuknya ke sini semua gitu kan? Kenapa nih? Kenapa yang ini nih? Ini kenapa bisa digolongkan sini? Pasti kan ada kesamaan. Nah, itu kita harus ceritain apa samanya. Ya. Gitu. Apa sih penyebabnya? Kok bisa dimasukin ke sini gitu? Contohnya apa aja? Nah, gitu. Ya. Kayak gitu kira-kira. Ya, ada lagi silakan yang mau tanya. Udah cukup ya? Oke, baik kalau nggak ada nggak apa-apa. Belum ini ya. Kalau tidak ada itu saja sih yang mau saya sampaikan yang mau saya sampaikan hari ini ya. Makasih banyak. Silakan semoga bisa jadi referensi. Terus sekarang saya pengen dengar cerita dari kalian. Sekarang kondisinya seperti apa? Skripsinya atau bab satunya lagi mengalami kendala apa? Lagi stuck sensei, stuck mengenai apa? Itu bisa cerita ke saya ya. Silakan dari siapa dulu nih? Oh, Gina, ada Gina ya. Gina, saya waktu itu janji ya ngasih buku yang gimana caranya mengajar bahasa Jepang pakai bahasa Jepang. Saya pikir buku itu ada di kampung ya. Kemarin saya nyari, ternyata nggak ada. Udah kena banjir kayaknya waktu itu. Padahal itu buku yang berharga banget. Ya nggak apa-apa, nggak bisa suara. Iya mohon maaf ya. Tapi nanti saya coba cari di rumah saya di sini, Pondok Bambu. Saya bilang rumah saya di Pondok Bambu ya. Enggak, bukan. Sorry. Ya nanti saya cari yang di sini ya. Perasaan sih ada di kampung. Terus kemarin ke kampung saya cari-cari sempat banjir jadi rumah orang tua istri saya. Ada tuh buku bahasa Jepang itu udah jadi karya seni ya. Bukan buku lagi udah jadi karya seni, udah coklat-coklat gitu ya. Aduh. Oh, ganti ya. Oke, oke. Sip. Ya, jadi begitu. Wah, sayang banget. Maksudnya ngajarnya tuh 4 minggu ya, ngobservasi pengajarnya ya. Padahal nggak apa-apa. Sayang banget itu sebenarnya sih masih bisa. Siapa pembimbingnya? Pakai inisial ya bisa. Waduh, 1 semester. Iya sih, bisa sih kayak gitu. Oh, atasan saya jangan-jangan. Bukan. Oh, bukan. Iya. Oh, oke. Yang lain ya. Sip. Iya, sebenarnya sih untuk skripsi ya, itu masih bisa sih kalau menurut saya dilaksanakan, tapi ya mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Sebatas skripsi itu masih oke sih kalau menurut saya. Hanya saja ya itu tadi harus didukung sama hal-hal yang lain sih kayak ada post test, ada pre-test, post test gitu ya mungkin kayak gitu. Tapi ya nanti saya cari lagi deh buku. Tapi udah berubah ya, sorry. Ya, tapi Pak itu kemarin sayang banget itu buku yang berharga sebenarnya. Jadi waktu saya S2 itu saya pengen banget buku itu. Terus mahal tuh.
mahal. Saya bilang, aduh, kagak bisa beli nih. 10.000 yen, 1 juta kalau nggak salah. Saya nggak tahu penulisnya, lupa. Pokoknya sama TUFS lah di karangnya, Tokyo University of Foreign Studies. Saya nggak bisa beli nih gitu ya. Terus teman saya tahu gitu saya nggak punya duit gitu ya. Terus dia fotokopiin, tebel banget loh teman saya itu. Terus saya ilangin. Aduh, saite. Tapi nanti saya cari lagi dah. Gitu. Sip, sip, sip. Iya tuh kemarin juga saya nemu buku-buku saya di kampung itu yang sebenarnya buku berharga banget itu ya. Udah jadi itu, udah kayak artefak, udah kayak peninggalan kerajaan Pajajaran ya. Kuning-kuning gitu, coklat-coklat. Aduh, sayang banget. Ya, oke, ceritain dong. Dikit aja nggak apa-apa. Arya gimana Arya? Saya lagi pusing bab 2 sensei. Oh, bab 2 ya. Oke, oke, oke. Ya udah, ceritain kayak gitu aja. Makasih Arya. Untuk bab satunya sih alhamdulillah udah tinggal sedikit lagi. Katanya tinggal ada perbaikan dan tambahan kalimat sedikit gitu. Oke. Untuk bab 2-nya aja ini saya bingung mau masukin teori apa aja ini. Ya, ya, ya. Oke, makasih Arya. Ya, bab 2 itu sebenarnya pada dasarnya ya, isinya adalah teori yang kita gunakan untuk memahami data. Gampangnya gini, kalau misalnya kita judul skripsinya ya analisis makna dan penggunaan, berarti kita harus menjabarkan teori mengenai ilmu pengetahuan yang mempelajari makna. Terus kita juga harus menjabarkan ilmu pengetahuan yang mempelajari penggunaan bahasa. Ya. Berarti semantik sama pragmatik ya. Terus misalnya tentang Danseigo Joseigo itu juga teori tentang Danseigo Joseigo harus disampaikan. Nah itu dia sensei, kemarin kayaknya saya salah foto. Ya. Ya balik lagi Salah foto. Iya makanya pengen balik lagi. Sip, sip. Oke. Ya, makasih Arya. Terus yang lain gimana? Mercy bisa cerita? Iya, Sensei. Lagi ada kendala apa? Sekarang saya baru selesai kumpulin data karena kemarin kan saya ambil data dari game dan ada publikasi cerita baru saya selesain gitu dapat 100 kalimat dan masalahnya sekarang itu saya bingung untuk bikin kategori-kategorinya Sensei. Jadi makin dipikirin itu kategori makin banyak. Nggak apa-apa. Jangan terlalu pusingnya, jangan terlalu lama ya. Pesan saya sama seperti waktu itu. Ini aja ada langkah konkret gitu loh. Jadi jalanin dulu, nanti setelah itu direview lagi. Klasifikasi. Iya Sensei. Sementara jadi begitu masih sambil dipikir-pikirin Sensei. Sementara saya jadinya ada beberapa kategori yang malah keluar dari teori. Jadi di teori itu belum 100% dibahas ke arah sana, tapi saya pikir kayaknya ini berbeda nih gitu. Saya coba tanya teman begitu, pernah dengar kata Jibun Tachi nggak? Kalau Watashi Tachi, Ore Tachi kan pernah tuh, Jibun Tachi pernah nggak? Katanya nggak pernah. Jadi saya pikir sementara saya masukin catatan kategori baru gitu, Sensei. Sip. Oke, makasih Mercy. Yang lain gimana, Meli? Kalau saya Meli sih saya udah lihat sih kemarin hasil. Oke. Iya, sama revisian yang dari Sensei itu. Oke, sip. Terima kasih. Yang lain gimana? Siapa lagi yang mau cerita? Adam? Ya, Sensei. Ya, lagi ada kendala apa? Itu Sensei kendala masalah analisis yang tadi Sensei, saya kan sudah mengirimkan bab 1, 2, 3, dan 4. Oh, oke. Terus karena tadi dapat ini yang dari Sensei, jadi berpikir untuk
membuat analisis alternatif gitu Sensei. Coba Seperti deh, yang saya sarankan gitu. Meli bisa itu deh. Kemarin kan ngirim sampelnya ke saya tuh, coba deh kirim ke Adam, biar bisa dapat referensi yang konkretnya kayak gimana gitu bentuknya. Oh iya, baik Sensei. Tapi ini Sensei, kendalanya tuh di waktu ya. Saya juga apa ya, kan tekad saya mah pengen ikut sidang di semester ini gitu. Ya, Tapi ya jadi gimana ya, nanti saya rundingin dulu dengan Juaria Sensei baiknya gimana, karena Masih nanti ada kan waktu. bimbingan hari Jumat ini nih Sensei. Masih ada waktu. Saya takutnya tuh bentrok dengan pendaftaran gitu saya jadi diburu-buru. Enggak, Bahkan 3 minggu ini masih bisa. saya tuh jadi kayak orang kegilaan gitu Sensei. Ya. Jadi saya tuh tidur jam 9, bangun jam 2 kerjain gitu Sensei. Ntar anak tidur langsung ngerjain lagi. Jadi ngerjain skripsi itu mungkin bisa jadi 4-6 jam per hari Sensei. Nyampe kepala saya pusing banget ini. Kendalanya sih ya karena saya kan jagain anak juga, terus kan bapak saya juga dagang, kadang membantu gitu Sensei. Jadi ngatur waktu itu bener-bener push banget Sensei. Ya. Bahkan kadang waktu lagi ngelamun sidang malah yang kepikiran malah aspersatif ini gitu loh. Jadi ya sudahlah, jadi ya emang depresinya lagi depresi banget lah intinya sih seperti itu Sensei. Karena tekad pengen maju ke Semangat. Bisa, pasti bisa. Masih ada waktu, ada. Ya, mungkin siapa tuh lebih mudah ya ngejabarinnya, nggak capek kayak yang konvensional tuh capek loh nulis sesuatu yang sama berkali-kali gitu. Kalau menurut saya sih. Iya Sensei, tapi kalau di kalimat saya itu untungnya tuh saya dapetin makna-makna yang lumayan variatif, jadi nggak terlalu membosankan pada saat mengerjakan. Tapi terkadang pada saat saya mengerjakan sudah lebih dari 2 jam tuh saya seperti kehilangan arah aja gitu, jadi kok kata-kata lari ke sini ya pas dibaca ulang gitu Sensei, pas dicek. Jadi ya entahlah, yang saya kirim ke Juaria Sensei pun saya yakin banyak referensiannya. Oke. Ya, jadi intinya lagi kacau sekali orangnya ini Sensei, di jiwanya Sensei. Oke. Ya, sip. Mungkin nanti yang dikirim Meli bisa jadi referensi ya buat teman-temannya juga. Baik Sensei, terima kasih banyak. Sama-sama, Adam, makasih. Yang lain gimana? Gina lagi nggak bisa ngobrol ya. Tapi ini ada chatnya di sini ya, jadi udah ada update. Maaf, Bang Adam. Tuh, Bang Adam. Tadi nanyain bab 3 ya? Iya. Kenapa ya? Kok bab 3, Meli boleh sekalian ke gue juga nggak, Mel? Iya, di grup aja Meli. Iya, bentar ya, dikirim. Oke, thank you. Berapa itunya tarifnya per megabyte? Bercanda. Silakan Gina. Tapi Sensei, saya mau bertanya Sensei, silakan. Pendaftaran sidang itu kapan sih Sensei maksimalnya? Batas penerawangan saya 2 minggu lagi Kak Sensei. Serem banget. Kira-kira Februari awal ya. Soalnya saya dengar tuh pertengahan Januari itu udah harus Januari daftar, saya langsung akhir. Aduh, gimana nih? Oh gitu. Bukan Februari. Ya. Oke. Jadi baru sebatas rumor ya. Itu awal Januari sih pendaftaran, tapi masa pendaftarannya panjang ya. Sekitar sebulan kalau nggak salah. Nah, itu dia Sensei yang membuat jiwa saya semakin meronta-ronta Sensei. Semangat, bisa. Pendaftaran ya, udah dimulai. Itu juga di satu sisi. Oh, sudah. Pendaftaran ya, misalnya nih pendaftaran udah dimulai. Itu semester kemarin masih ada mahasiswa yang nulis juga. Itu akhirnya bisa. Semangat, bisa pasti. Jadi kalau seandainya emang saya nggak bisa sidang sekarang, minimal tuh skripsi saya jadilah, terus saya kan di semester depan bisa nyari kerja, gitulah maksudnya. Ya udah. Gitu loh. Kalau misalnya udah susah, ya udah seadanya dulu lah, sebisanya dulu, terus ajuin. Baik Sensei. Ya. Tapi saya juga masih, karena Sensei tadi menyarankan analisis yang model seperti itu, jadi tertarik juga Sensei, kayaknya lebih menarik gitu Sensei. Ya nanti dilihat-lihat dulu punya Meli ya, siapa tahu lebih lebih bisa memahami data ya.
Mungkin Meli bisa ngasih lihat itunya juga kali, apa namanya, Excel-nya. Kalau nggak keberatan sih. Excellent. Di sini Sensei atau gimana? Eh, ya bisa di sini juga boleh ditunjukin. Ya, sebentar. Saya share screen ya. Excellent. Sudah terlihat. Ini sih sampel datanya. Di sini berupa data-data, kumpulan data-data. Kemudian ini klasifikasi analisis, hasil analisis ya. Di sini ada struktur, to, tara, banara, terus kemudian makna, terus di sini ada jenis-jenis kalimatnya. Ini hasil analisis, sampel analisis sih. Ini struktur, to, tara, terus makna. Gambarannya kayak gini. Sip, Meli. Sip. Seperti ini. Makasih banyak. Ya. Terus ini saya stop share. Baik. Ya, sudah. Meli, Hah? Senin depan ajarin ya nyusunnya. Iya, insya Allah. Sip. Makasih Meli. Ya, jadi analisis itu di belakang layar ya. Di Excel kayak gitu ya. Idealnya begitu sih. Makasih Meli. Oke, terus dari Gina nih ada pertanyaan. Kan saya penelitiannya dari jurnal. Analisis metode pengajaran bahasa Jepang. Nah, saya nyari-nyari penelitian tersebut tuh nggak banyak referensinya. Terus juga tujuannya beda-beda, misalnya penelitian pengajaran bahasa Jepang Kaiwa. Nggak apple to apple buat komparisinya, enaknya gimana ya? Ya ini aja, penelitian mengenai metode pengajaran bahasa Jepang di Indonesia itu kebanyakan kayak gimana gitu. Jadi bisa apa namanya, bisa melihat itu secara luas dulu ya. Itu kali. Jadi nggak mesti membandingkan ya. Jadi penelitian apa pengajaran Cokai di Indonesia itu kayak gimana? Melihatnya melalui penelitiannya orang gitu kan. Sementara kalau pengajaran bahasa Jepang Kaiwa itu di Indonesia kayak gimana nih? Melalui apa namanya penelitiannya orang. Tapi kalau misalnya mengambil data dari dosennya, dari pengajar juga bisa. Gina ya. Saya ada kenalan guru-guru bahasa Jepang di SMA gitu ada. Dosen-dosen di sini juga banyak, dosen di kampus lain juga ada. Jadi kalau misalnya berminat bisa seperti itu, bisa interview ya, ngobrol sama pengajarnya gitu. Nggak mesti banyak juga. Jadi datanya tuh ngambil dari penelitiannya orang satu, terus ngambil dari interview dua, siapa tahu bisa angket juga tiga. Jadi dengan tiga metode ini hasil penelitiannya Gina itu lebih kuat gitu loh. Silakan di apa dipertimbangkan. Oke. Semoga bisa menjawab. Ya. Oke. Sip. Terima kasih sama-sama. Kalau yang lain gimana? Alika, Haikal, Nugroho, Alisa, ada bisa ngobrolnya kendalanya apa gitu? Kendalanya? Kalau saya sih masih itu sih bab 1 kan kalau pas UTS tuh saya baru selesai sekitar 70%. Terus karena kurang serak jadi banyak yang dirombak, terus dari revisi sensei juga jadi saya rombak juga semuanya, hampir semua. Terus udah ada poin-poinnya sih buat maksudnya, tapi
ya itu nyusunnya bingung biar rapi kayak gimana, terus nyambungin per poinnya tuh kayak gimana masih bingung. Oke. Masih agak stuck. Oke, sip. Makasih Alika. Dari Haikal masih mau rombak bab 1. Ada masalah yang mau saya selesaiin dulu Sensei. Oke. Terima kasih Haikal. Dari yang lain mungkin Rifki, Nugroho, Alisa. Bisa kalau saya sendiri sih, ini saya masih nyari datanya. Ini entah saya mau ngambil anime drama, tapi saya cek lagi. Sama rombak dari saran Sensei yang sebelumnya itu. Ya, saya kayak masih bingung harus dari mana mulai, tapi ya saya usahakan. Oke. Masih di bab 1. Ya. Sip, terima kasih Nugroho. Yang lain? Rifki, saya sedang merubah latar belakang. Saya pikir-pikir nggak nyambung pas ngelihat komenan dari saya. Mohon maaf. Jadi, ngerepotin. Sip. Ya, silakan Alika. Karena waktu itu kan saya ada contoh penggunaannya, terus saya belum nemu ininya penjelasan yang dari sumber aslinya, terus Sensei komen kan suruh cari sumber aslinya, cuma tuh nggak nemu. Yang saya temuin itu ada, cuma beda peneliti. Beda apa? Nah, ya. Bukan yang awalnya saya pakai itu. Nah, dalam bahasa Jepang, jadi saya masih usaha nerjemahinnya Sensei. Itu mending masuk ke latar belakang atau ke bab 2 aja Sensei? Di latar belakang juga biasanya sih harus diceritain ya. Terus bab 2 itu detailnya biasanya begitu. Halo? Iya, Sensei, makasih Sensei. Oke. Sip, sama-sama. Dari Rifki udah, Haikal udah, Nugroho udah. Alisa gimana Alisa? Kalau saya sih masih masih ngerevisi bab 1 aja sih Sensei. Sama saya lagi nyoba mengumpulin data dari anime itu. Oke. Sip. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah ceritain kondisinya sekarang ya. Kalau bisa minggu depan itu saya pengen kalian bikin PPT yang menceritakan yang sedang kalian lakukan sekarang. Gitu. Saya neliti tentang ini nih, gitu misalnya. Terus latar belakangnya ini nih, gitu ya. Bisa cerita yang dengan modal udah buat ya Meli ya, sip. Terima kasih Meli. Jadi dengan modal yang sekarang kalian punya gitu, nggak apa-apa, seadanya dulu. Ya silakan buat PPT-nya. Minggu depan kita coba ini ya presentasiin. Terus kita coba yang mendengarkan presentasinya ya. Jadi makanya kita usahakan PPT-nya selesai minggu ini. Jadi pas hari Minggu itu udah selesai PPT-nya. Nanti dari hari Senin sampai hari Rabu ya. Hari apa sih sekarang? Rabu ya. Itu kalian bisa istilahnya punya waktu dan ruang di hati untuk perbaikan, sama nanti pas hari hanya pas hari kuliah itu kalian punya ruang di hati untuk mendengarkan presentasinya temennya, presentasi orang lain gitu. Ya. Sebisanya dulu aja, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus sempurna bab 1 semua ada ya. Kalian bisa curhat di situ PPT-nya ya. Saya kendalanya begini Sensei. Jadi dengan presentasi yang lebih terstruktur itu kita sama-sama latihan nanti pas sidang tuh presentasi kayak gimana. Itu pertama. Yang kedua, dengan menceritakan kendala kalian, apa yang akan kalian lakukan ke depan secara terstruktur, itu siapa tahu itu sama kayak menyusun ulang pengetahuan kita terhadap
mengenai yang kita kerjakan. Siapa tahu dari situ nemu pencerahan ya. Kadang kita ngomong sendiri terus nemu sendiri pencerahannya gitu. Ya. Jadi hari ini kayaknya udah overtime ya. Mohon maaf. Ya, mungkin itu saja. Jadi sampai terasa Sensei karena ya, menikmati Sensei. Mohon maaf. Itu saja hari ini. Jadi gak apa-apa Sensei, banyak pencerahan. Ya, terima kasih Adam. Itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat des. Bye-bye. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sensei. Sekali sama. Oke. Sehat selalu Sensei. Sama-sama. Terima kasih. Saya tutup ya. Arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih.